Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 beranggotakan dua orang yaitu Asri Wahyuni dan Fitri Ningsi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Parenting Islami dan Kedudukan Anak dalam Islam. Berikut adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Wayuni dari kelompok 9 dan bersama teman saya Fitri Ningsi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai parenting Islami dan kedudukan anak di dalam Islam. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai definisi. Yang pertama yaitu mengenai definisi parenting Islami, yang kedua metode pola asuh Islami, dan yang ketiga aspek-aspek parenting Islami. Yang pertama, definisi parenting Islami menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Warsi, parenting Islami adalah mencetak generasi muda yang memiliki moral dan mengacu norma-norma Islam dan membentuk generasi yang solih dan solihah. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan ketika anak belum lahir di dunia, bukan hanya ketika anak sudah lahir ke dunia. Yang kedua, Kamal Hasan mengatakan parenting Islami adalah suatu proses seumur hidup untuk mempersiapkan diri dan orang bisa menjalankan perannya sebagai khalifahnya di dunia ini. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap rekonstruksi dan pembangunan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, parenting Islami adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang Islam yang mendidik dan mengasuh anak berdasar pada ajaran, aturan, dan nilai-nilai agama Islam kepada anaknya yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Poin yang kedua yaitu metode pola asuh Islami. Menurut Abdullah Nasih, Ulwan menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama yaitu metode keteladanan, yang kedua metode kebiasaan, yang ketiga metode nasihat, yang keempat metode perhatian, dan yang kelima metode hukuman. Metode ini digunakan karena lebih tepat dengan cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya, karena setiap orang tua harus memahami bagaimana cara mendidik anak yang baik. Selanjutnya, untuk poin ketiga yaitu aspek-aspek parenting Islami. Terdapat beberapa aspek di dalam parenting Islami, di antaranya yang pertama pendidikan psikologis dan mental. Aspek yang terdapat dalam pendidikan psikologis dan mental yang pertama itu menanamkan kegembiraan, bermain dan bercanda pada anak. Yang kedua, memenuhi rasa kasih sayang pada anak. Yang ketiga, memiliki budi pekerti. Selanjutnya yang kedua, pendidikan keimanan dan syariat agama Islam. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan sosial. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fitri Ningsi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemakalah sebelumnya. Di sini saya menjelaskan pada poin pengertian anak. Sudah kita ketahui bahwa anak itu sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya. Nah, kita sebagai orang tua, karena anak itu termasuk di dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak, mengasuh, mendidik. Nah, pada PowerPoint yang di atas, di sebelah, bisa kita lihat kedudukan anak di dalam Islam. Nah, terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Poin ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan dan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain. Nah, pada PPT selanjutnya yang ada di sebelah sini, kedudukan anak di dalam Al-Quran. Nah, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu anak sebagai musuh orang tua. Mengapa disebut begitu? Maksudnya, di mana seorang anak itu sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau sudah melanggar aturan agama. Begitu yang dimaksud anak sebagai musuh orang tua. Nah, yang kedua, pada poin kedua, anak sebagai fitra cobaan. Nah, maksudnya misalnya pada saat ketika masih kecil dicoba dengan kebandelannya, sulit diatur, berbuat kenakalan, sampai dewasa misalnya
anak menyusahkan kedua orang tuanya, penggunaan obat-obat terlarang, atau mengambil paksa harta orang tua. Itu sebagai fitrah cobaan orang tua. Nah, pada poin ketiga yaitu anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Mengapa disebut begitu? Karena anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk hati. Anak merupakan harta yang paling berharga yang ada di dunia. Merupakan harta yang paling berharga sebagai perhiasan hidup di dunia. Pada poin keempat, anak sebagai penyejuk hati. Yang kelima, anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anugerah dari Allah, amanah dari Allah yang harusnya kita jaga, kita rawat, kita didik, dan anak merupakan harga yang tidak ternilai. Nah, poin yang terakhir, anak sebagai investasi di kehidupan akhirat. Mengapa dikatakan begitu? Karena dalam artiannya, anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik dan benar akan tumbuh berkembang dengan baik pula, menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, ia akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang tuanya, bagi kita sebagai orang tua nanti kelak di akhirat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.